Oke, selamat datang kembali di channel Inside Mindplace bersama aku Sudaivan. Di video kali ini aku mau cerita nih, sebelumnya video cacing yang udah kalian lihat itu, musiknya itu nggak semantap itu. Sebelumnya itu musiknya aku yang garapin, aku udah downloadin musik-musik yang sekiranya menurutku itu cocok dan ku tempelin di Adobe Premiere. Ternyata setelah di-review sama teman-teman, mereka kurang seret sama musiknya dan kurang fun musiknya. Setelah aku pikir-pikir gimana caranya musiknya ini bagus, akhirnya aku merekomendasikan si Mardial untuk penggarapan musiknya. Jadi si Mardial ini dia jago bikin musik, sound design, bisa nge-scoring musik, jadi nggak asal tempel doang di video yang kita bikin. Buat kalian yang nggak tahu Mardial siapa, jadi si Mardial ini dia YouTuber tapi musisi juga. Karya-karyanya dia cukup banyak, sering kolaborasi dengan rapper-rapper. Dia juga punya lagu sendiri, album sendiri. Dia juga sering bikinin musik-musik di iklan-iklan juga. Jadi ya pokoknya cukup terpercaya lah. Akhirnya dia aku rekomendasikan untuk penggarapan di video cacing ini. Dan kebetulan si Mardial ini dia nggak cuma sekedar menggarap musik yang di video cacing ini doang, dia juga berbagi ilmu. Dia bikin tutorialnya cara nge-scoring musik di video cacing ini. Gimana videonya? Langsung aja, Mardial. Halo, gue Mardial. Kali ini gue mau ngasih tahu behind the scene dari scoring untuk video dari teman-teman Mindplace Studio, cacing raksasa in real life. Jadi ceritanya mereka ngajak gue untuk collab. Gue di sini sebagai music scoring atau music arranger, dan gue akan ngejelasin nge-breakdown project musik yang gue bikin buat video tersebut. Jadi kalian bisa simak baik-baik. Ya, jadi gue akan memperkenalkan dulu software yang gue gunakan atau jenis dari DAW yang gue gunakan. DAW itu adalah Digital Audio Workstation. Gue menggunakan DAW yaitu adalah Ableton Live. Jadi Ableton Live ini selain software yang digunakan untuk membuat atau mengaransemen musik, dia juga bisa memasukkan track video seperti yang kalian lihat di sini. Ini ada satu track offline editing mungkin ya, belum kelar banget. Tapi ini kayaknya harusnya secara timing udah nggak boleh bergeser lagi ya kalau sudah masuk ke proses scoring gitu. Jadi gue mau jelasin yang gue buat ini namanya adalah scoring. Bedanya scoring sama masukin background musik itu apa? Jadi kalau background musik itu mungkin materinya adalah ada sebuah adegan, terus kita punya materi jadi dari sebuah lagu, terus kita tempel, dibikin yang pas gitu kan. Tapi kalau scoring itu prosesnya adalah video yang sudah ada, kita lihat langsung dan langsung kita mainkan gitu. Langsung bisa kita ikuti alur videonya dan kita pasin aransemen atau komposisi lagunya secara langsung. Itu scoring. Dan gue sebenarnya menerapkan konsep scoring tapi dengan metode yang sebenarnya nggak scoring-scoring amat. Video yang sudah jadi ini, gue ikuti adegan per adegan, tapi nggak gue mainkan secara langsung, tapi gue komposisikan secara satu persatu juga gitu, secara multi-track lah istilahnya. Nah, kenapa film pendek seperti ini perlu di-scoringin? Karena bagi gue nggak ngaruh mau itu film panjang atau pendek, yang namanya motion picture itu emang akan terasa jauh lebih efektif kalau proses penambahan unsur elemen musiknya itu dengan metode scoring. Ada beberapa kasus di mana adegan itu lebih enak menggunakan soundtrack atau lagu yang sudah jadi atau background music, tapi ada juga kasus yang lebih cocok menggunakan scoring. Contoh seperti pengadeganan pada film action atau horor gitu misalnya, yang dimana tektok antara shot dan shotnya itu terasa sangat ritmikal. Jadi emosi dari pengadeganannya akan semakin terasa lebih kuat gitu. Karena didukung juga dengan tema dari nada atau musik yang mengiringinya gitu. Yang pertama gue lakukan adalah gue harus nonton adegannya dulu ya, dari ujung sampai selesai. Kebetulan ini sudah berbentuk full movie gitu. Dan di Ableton bisa kita kasih tanda ya, akan gue contohkan. Gue akan kasih mark di sini. Ini adegan pertama, adegan pertemuan ya. Nah, setelah sudah gue bagi menjadi kayak ada 6 bagian itu, yang pertama gue lakukan adalah gue membuat keseluruhan ritmenya dulu gitu. Jadi karena bagi gue ini adalah film action, gue bikin dulu pembagian tempo dari adegan-adegan yang sudah gue tandai tadi. Dan setelah gue membagi tempo, gue membuat perkusi elemennya dulu. Drum, orchestral percussion, dan sound effect yang sifatnya adalah ritme gitu. Mulai dari adegan ini, adegan yang paling awal belum berupa ritme, jadi gue hanya memasukkan sound effect dari drumnya aja.
Teman-teman bisa lihat di sini gue menggunakan VST namanya Kontak. Kontak itu adalah VST yang sifatnya adalah sample base. Jadi kita bisa download macam-macam elemen-elemen suara yang berasal dari suara beneran gitu. Jadi di take suara perkusi orkestral beneran gitu misalnya, di take, di hyper sampling, terus bisa kita mainkan ulang kayak gini. Nah, yang kalian lihat sekarang di layar ini adalah yang sudah saya bikin sebelumnya ya. Masuk ke part di mana ritme sudah mulai masuk, dia sudah mulai ritmik. Gue belum memasukkan berbagai macam elemen nada, jadi semuanya masih perkusif aja dengan nuansa-nuansa ambient aja di belakangnya. Nah, untuk membedakan mood dari adegan intro ke adegan duel, gue merubah tempo dari scoring yang sudah berjalan. Seperti kalian lihat di sini tempo awalnya adalah 106. Tapi begitu pindah ke shot di mana pertarungannya sudah dimulai, gue langsung menaikkan temponya menjadi 128. Perubahan-perubahan tempo di sini terjadi sebanyak 4 kali. Ada lagi perubahan di sini. Ini kebalikannya dari BPM yang cepat turun menjadi sangat lambat menjadi 100 karena adegannya adalah di mana saat ketiga karakter ini akhirnya diubah menjadi makanan sama si cacing besar, pindah ke shot si karakternya yang satu ini, ke si Deivan ini, dia di situ mulai merasa seperti ada sesuatu yang salah gitu, sudah mulai cemas. Jadi tensi dari adegan pertarungan berubah menjadi adegan yang sifatnya lebih menakutkan gitu. Dia merasa sesuatu ada yang something wrong gitu, terus dia takut. Jadi gue mentranslate-nya menggunakan perubahan tempo seperti ini. Seperti itu. Lalu berubah lagi temponya di sini. Adegan ini juga berubah karena setnya berganti dari yang tadi terakhir kita lihat di Las Vegas, pindah ke somewhere, entah mungkin di Alaska gitu. Jadi untuk merubah visual yang perubahannya sangat drastis, gue juga ubah dengan elemen dan BPM yang berubah secara drastis juga gitu. Jadi ini keseluruhan dari track perkusinya, kita bisa cek satu-satu elemennya apa aja. Ini adalah impact sound atau suara-suara boom. Terus yang berwarna kuning ini adalah orkestral perkusif seperti ini. Kemudian untuk adegan yang ini khusus gue menggunakan detak jantung. Kalau kalian mendengarkan pakai headphone atau speaker yang besar mungkin bisa merasakan ada sebuah efek sound detak jantung, tapi gue rangkai dia menjadi seperti ritme atau kick drum. Kemudian ada elemen-elemen lainnya seperti impact. Kalau kalian nonton ini di bioskop mungkin akan sangat berasa geram sampai dada ya. Lalu ada beberapa elemen drum elektronik juga. Dan elemen penting lainnya adalah elemen drum di mana fungsinya itu adalah sebagai bridge atau transisi. Jadi contoh seperti ini. Yang tadi gue jelaskan ada perubahan tempo, tapi untuk memberikan transisi dari tempo yang lambat ke cepat, itu kalau tanpa ada bridge seperti ini akan terasa sangat jumping. Jadi untuk menghindari jumping pada elemen-elemen suara orkestra atau scoring, gue menggunakan beberapa trik, yaitu di mana adalah menggunakan sound-sound seperti ini. Gitu, ataupun juga yang lebih ke high frec seperti ini. Gitu. Jadi seperti ini kalau misalnya gue mute ya bridgingnya, akan terasa lumayan kaget gitu, akan terasa lumayan jumping pada saat temponya berubah.
seperti itu, agak kaget kan. Tapi pada saat gue tambahkan roll drum seperti ini, dan ada beberapa adegan yang menggunakan kayak drum yang ada di band-band. Sama di sini gue juga menggunakan kontak, tapi menggunakan soundbank drum yang ada di band-band metal gitu yang gue pakai ya. Dari beberapa adegan yang gue bagi tadi menjadi 6 bagian, ada bagian klimaks yang dimana unsur metalnya gue masukin atau unsur gennya gitu ya, suara-suara gitar yang sangat berat. Setelah elemen drum ada lagi elemen orkestral, terus electronic synthesizers, dan elemen gitar dan bass atau elemen band yang tadi gue bilang untuk memasukkan nuansa metal atau musik metal. Gue akan mulai dari depan banget. Adegan awal dimulai dengan synthesizers menggunakan VST namanya Oberheim dari Arturia. Dan gue menggunakan auto filter. Kalian bisa lihat di sini ada automation yang sudah gue buat. Jadi auto filternya ini fungsinya adalah untuk memberikan dinamika di mana pada saat soundnya baru mulai itu terdengar seperti agak mendem. Cuman pada akhirnya dia terdengar lebih kebuka gitu frekuensinya. Gue automation kan bagian pitch bend ya. Jadi di sini kalian bisa lihat ada naik turun pitch-nya ya. Tapi sangat samar ya, tidak terlalu signifikan banget naiknya. Jadi cuma buat ngasih emosi bahwa ini adalah ada sesuatu yang akan terjadi dan sifatnya menegangkan. Lalu elemen kedua yang mengiringi bassline ini adalah dari Oberheim juga, cuma beda preset atau suara. Sound yang ini lebih seperti suara pad, hanya suara pad yang simple tapi gue ulang-ulang. Kalian bisa lihat cuma ada 2 note di sini. Tapi gue kasih efeknya itu GTR namanya Lady. Jadi dia tuh kayak sejenis delay effect tapi ada reverse soundnya juga. Jadi ada suara yang dibalik, tau kan suara reverse, misalnya suaranya teng dibalik jadi nget, jadi gitu. Jadi bagi gue ini menambahkan kesan tegang gitu, karena ada suara-suara reverse sound kayak tadi. Nah, lanjutannya adalah belum ada lagi elemen nada seperti yang tadi gue jelaskan. Jadi di sini semuanya hanya perkusif. Seperti yang kalian lihat, jadi tidak akan selalu exactly sesuai dengan ritme seperti ini. Nah, tetapi secara tiba-tiba adegan maksudnya musik mau tidak mau harus ngalah sama adegan. Jadi pada saat ritmenya sedang berjalan, nggak apa-apa, langsung gue sikat. Dia kaget karena emang gue mau menunjukin kalau fokusnya itu udah ke para karakter ini yang pengen duduk. Jadi perkusifnya gue matikan dulu biar aja orang fokus. Habis itu mulai lagi. Dan tadi yang gue bilang dibantu dengan transisi seperti ini. Jadi tidak terasa jumping, musiknya hilang, muncul lagi, hilang, muncul lagi. Semuanya tetap dibikin secara dinamis dan menggunakan transisi-transisi yang halus. Jadi pada saat silent seperti ini, pada saat dia kembali lagi ke adegan yang memiliki ritme seperti ini, ritme 4/4 seperti ini, nggak kaget lagi. Dari ke shot ini, tiba-tiba ke shot ini, tiba-tiba kemana gitu. Jadi gue bikin untuk yang awal ini, sebelum duel ini, gue bikin setektok-tektok mungkin. Lalu kembali ke silent, di mana gue akan nge-bridge adegan ini menjadi BPM yang cepat tadi, karena aksinya sudah berlangsung, yaitu duelnya sudah berlangsung. Okay.
Masuklah ke adegan selanjutnya, duel, di mana gue sudah mulai memasukkan elemen-elemen nada lagi. Di sini gue menggunakan VST, dari Arturia juga namanya modular. Elemen yang gue gunakan ini disebutnya adalah arpeggiator, di mana satu note memiliki banyak arpeggio secara otomatis. Jadi tetap menggunakan scale kuncinya D minor. Lalu untuk memberikan dinamika yang semakin uplift, jadi nggak datar musiknya, gue menambahkan elemen sedikit demi sedikit. Di sini gue menambahkan lagi suara synthesizers dari Oberheim. Tapi kenapa gue memilih sound ini, karena terdengar lebih alien ya, atau sound-sound yang agak-agak creepy, karena ada beberapa karakter cacing di sini yang terlihat agak kayak monster gitu. Jadi gue udah mulai memasukkan elemen-elemen. String section juga sudah mulai masuk, tapi pelan-pelan. Dan pada saat si karakter cacing hitam ini masuk, gue memasukkan sound bass gitar. Dan suara bass ini muncul pada saat karakter yang paling besar ini, yang si hitam ini muncul. Jadi kayak buat ngegambarin juga kalau si karakter yang muncul ini gemuk gitu, karena suara bass itu kan gemuk gitu, low. Biasanya untuk melakukan sebuah perubahan yang drastis, gue akan membuat seperti break dulu, atau elemen perkusinya akan gue hentikan dulu, sehingga semakin dinamik dan nggak berasa lompat yang terlalu kaget gitu. Jadi seperti dikasih jeda istirahat dulu di sini. Pada saat kembali beraksi, kembali ke adegan pertarungannya lagi, kita udah nggak kaget dan terasa semakin naik lagi. Di sini gue sudah beda lagi, menggunakan sejenis arpeggiator lagi, tapi dengan sound yang berbeda dari yang awal. Soundnya gue pilih lebih bright karena duelnya sudah terjadi semakin sengit. Lalu break lagi, bam bam gitu. Di sini gue menggunakan lagi teknik pengadeganan atau cut to beat. Jadi beat mengikuti cut yang sudah ada, atau mengikuti pergerakan dari visual yang sudah ada. Jadi pada saat karakter ini menembakkan senjatanya, gue juga memulai beat dengan ritme yang sesuai dengan bentuk tembakan senjatanya. Der der gitu. Ayo Rembo, langsung. Karena si cacing putih ini semakin membesar, gue kasih elemen brass section. Jadi secara perlahan-lahan gue reveal kalau si cacing ini tuh ternyata menakutkan gitu. Ternyata semakin besar semakin menakutkan. Jadi elemen-elemen sound-sound besar yang menakutkan, yang agak creepy, gue reveal pelan-pelan. Jadi kita secara alam bawah sadar mulai sadar kalau ada yang tidak beres nih di sini. Nah, sekarang muncul ke adegan point of view yang tadi gue bilang ya. Gue ubah elemen drumnya dulu tadi yang sudah gue jelaskan menjadi lebih mendem, karena seolah-olah kita berada di dalam tubuh si cacingnya kan. Jadi sound drumnya gue pilih yang lebih mendem dengan patokan beat dari suara detak jantung. Lalu kembali ke visual yang sudah bukan POV dari cacingnya. Kembali gue bikin semuanya kebuka lagi. Blur. Udah masuk ke adegan keempat, di mana adegan itu transisi menuju klimaks, yang dimana cacingnya sudah mulai ingin menguasai dunia. Gue masukkan elemen yang bisa dibilang uplifting elemen atau building up. Jadi dia membangun dari rendah ke tinggi. Energi yang gue bangun dari rendah ke tinggi. Contoh soundnya itu seperti ini.
Jadi elemennya ada dua, modular yang seperti di intro juga gue pakai. Cuma kali ini filternya agak naik turun. Jadi ada suara wobble. Dan elemen kedua adalah, wah agak ribet ya di sini. Kelihatan banyak banget efeknya. Sebenarnya hanya sound lead synthesizers biasa. Cuma detune dari unisonnya bisa diatur. Tapi detune itu seperti kalau misalnya gitar gitu ya, stemannya tuh kayak dikendorin gitu. Tapi ini beberapa oscillator aja yang pitch-nya dinaikin, sehingga kedengeran seperti ada harmonik tersendiri yang soundnya agak abstrak gitu. Gue agak ribet ngejelasinnya ya, cuma semoga kalian nyampe maksudnya. Sebenarnya terdengar seperti ya nggak terlalu yang megah-megah amat, tapi setelah gue kasih banyak efek di sini, ada echo, ada equalizer, ada multiband compressor, ada filter. Jadi terdengar makin uplift, makin menyeramkan gitu loh. Apalagi setelah ditambah perkusi. Dan masuklah kita kepada adegan yang paling klimaks. Adegan klimaks itu dimana si cacingnya udah jadi monster lah ya, udah gede banget, udah mau menguasai dunia. Itu gue menggunakan elemen musik metal atau gen metal yang sebenarnya gue terinspirasi dari game Doom Eternal. Kalau kalian tahu game Doom Eternal itu kurang lebih musiknya metal tapi juga ada elemen elektroniknya. Ada sound modular synthesizers-nya. Jadi ini elemen utamanya itu ada orkestral dan metal. Seperti ini. Sound gitarnya gue menggunakan VST, menggunakan banyak efek di sini. Ini sound kalau belum dikasih efek ya. Ya cuma suara gitar biasa aja sih, gitar dengan pick up yang metal gitu, kayak humbucker gitu-gitu. Biar makin gen atau makin istilahnya gen ya, atau makin serem, makin rendah, makin metal. Gue pakai pitcher. Jadi suaranya turun 1 oktav tapi di mix kayak gini. Baru setelah itu pakai gitarik. Gitarik ini ya isinya ada stompbox, distorsi, ada simulasi amplifier, ada delay, ada split. Jadi gue kayak menggunakan 2 jenis amplifier tapi dijadiin 1 gitu loh. Terdengar hasilnya kayak gini. Setelah di layer dengan bass, terdengar cukup metal. Supaya tidak terjadi tadi gue bilang jumping yang terlalu juga ngagetin dari nuansa musik awal yang lebih orkestral perkusif ke metal, gue melakukannya dengan transisi dari segi penggunaan drum. Jadi drumnya belum langsung ke drumnya metal, tapi lebih ke drum yang orkestral dulu, walaupun gitarnya sudah metal. Nah, namun pada saat shotnya semakin lebar lagi, yaitu pada saat shotnya pindah ke perairan di Australia, itu baru gue reveal ke yang bener-bener pure metal aja, walaupun ada unsur synthesizersnya juga. Jadi di part sini drumnya udah metal ya, udah pakai drum set yang double pedal lah yang gitu-gitu. Tapi juga yang tadi gue bilang dikasih elemen elektronik seperti ini. Fungsinya tadi untuk ngasih kesan uplift atau tensi yang naik dan semakin menakutkan. Juga gue layer gitarnya dengan
synthesizers. Di sini gue pakai Serum. Lalu pada saat shotnya berpindah, gue bikin sejenis bridge lagi, tapi kali ini synthesizersnya aja yang tersisa gitu. Lalu gue bikin suaranya itu perlahan-lahan semakin mendem menggunakan filter sebagai transisi untuk perpindahan shot dari yang sangat besar ini di Las Vegas ke Alaska atau Nowhere yang belum di-reveal sebenarnya itu lokasinya di mana. Jadi kesannya masih misterius. Jadi gue bikin mendem dulu biar kesan misteriusnya didapat karena belum di-reveal kalau itu berlokasi di Alaska gitu misalnya atau di gue nggak tahu itu di mana maksudnya, di Kutub Selatan mungkin. Dan ini adalah adegan ending. Adegan ending ini gue bikin musiknya itu seperti agak terkesan misterius ya. Atau istilahnya tuh kalau film tuh, kalau series, buat ngasih tahu kalau ini tuh belum selesai, ini masih bersambung. Jadi gue ngasih elemen-elemen progresi nada yang sifatnya tuh kayak penuh misteri gitu, tapi juga menegangkan. Diawali dengan drum, lalu ada sound, bisa dibilang sound monster ya, tapi itu sebenarnya sound synthesizers yang terdengar seperti monster. Ini dia, gue menggunakan Serum. Cuma begitu dikasih reverb dia jadi sangat menyeramkan. Jadi terkesan seperti suara raksasa. Itu jadi elemen musik dari adegan terakhir ini yang maksudnya adalah penuh dengan ketegangan dan juga misteri. Di sini elemen orkestralnya lebih dominan, semuanya serba orkestra. Sini ada tremolo string buat ngasih kesan creepy. Lalu di sini ada staccato. Lalu juga synthesizers yang tadi sudah mulai mengikuti progresinya. Tapi elemen utamanya lebih ke brass section. Kalau kalian dengar mungkin suara brass section ini seperti terdengar agak distort, agak rusak karena emang sengaja. Jadi sengaja karena supaya ngasih kesan soundnya itu lebih monster, lebih rusak gitu, lebih creepy. Dan diakhiri dengan sound Serum yang monster ini. Tapi gue glitch, yaitu mute-nya gue automation. Jadi dia ada mute. Kayak gini kalian bisa lihat. Pada saat videonya berakhir, orang dibikin makin takut. Damn, apalagi nih akan terjadi kayak gitu. Jadi itu secara keseluruhan elemennya sudah gue breakdown ya. Kalau kalian lihat di sini itu total dari project ini ada sekitar 52an track ya. Agak rumit sebenarnya, walaupun singkat tapi ya lumayan rumit. Gue treatment dengan sedetail yang gue bisa gitu. Udah proses selanjutnya lebih ke mixing, mastering, di balancing, kira-kira soundnya mana yang kurang gede, yang lebih yang kecil yang mana, kayak gitu aja sih. Ini panel mixer di mana gue biasanya mixing, bisa dilihat semua yang mana sound yang akan gue kecilin nantinya, yang akan digedein. Kurang lebih semua project sudah gue breakdown sih, semua elemennya sudah gue jelaskan ya. Sebenarnya teman-teman dari Mindplace minta gue untuk ngasih lihat proses pembuatannya, bukan breakdown kayak gini. Cuma kayaknya gue nggak bisa kalau kayak gitu, karena akan sangat memakan waktu dan gue akan buyar fokus dari gue ngerjain scoring dan ngejelasin ke kalian soal project ini. Jadi semoga ini breakdown ini cukup menjelaskan ya bagaimana proses pembuatan scoring pada project cacing gede ini. Jadi cukup sampai sini aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyaksikan, yang udah nyimak ya. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa nanya-tanya langsung ke gue nanti atau bisa tanya di komen. Siapa tahu gue bisa jawab juga.
Dan kalau ada teman-teman yang mau bikin film, gue sarankan mulai sekarang bisa bikin scoring sendiri atau nyari orang yang bisa scoring, karena hasilnya pasti akan lebih dapet ke soul-nya gitu. Terima kasih.